I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum sanak sadonyo disiko ambonio manjalehan sakete dari profil Kota Pariaman. Kota Pariaman ko nyotu pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Letak Pariaman ko tapee di pantai barat Pulau Sumatera yang badoan samudra Indonesia. Kota Pariaman ko identik sama kota yang dikelilingi oleh pantai. Soalnya pantai Pariaman ko banyak macamnya. Ada pantai Sunua, pantai Kata, pantai Cermin. Nah, dan paling terkenal itu pantai Gandoriah namanya. Itu awak caliak asal usul dan sejarah nama Pariaman ko. Nama Pariaman ko berasal dari bahasa Arab, yaitu Bari Aman. Artinya kurang lebih tanah daratan yang aman sentosa. Dalam arti lainnya, Pariaman ko dianggap lo berasal dari pabrik dan aman. Artinya kurang lebih pelabuhan yang aman. Sehingga banyaklah kapal-kapal singgah untuk pai menggaleh di muaro-muaro Pariaman. Kota Pariaman ko termasuk kota tua di pantai barat Pulau Sumatera. Pariaman ko adalah daerah yang cukup terkenal oleh pedagang mangsa asing sejak tahun 1500-an. Catatan tua mengenai Pariaman ko ditemukan oleh Tomek Pires tahun 1446 sampai 1520. Tomek Pires ko inyo adalah seorang pelaut Portugis yang bekerja di kerajaan Portugis di Asia. Dalam catatan Pires ko lah ada lalu lintas perdagangan antara India sama Pariaman Jutiku. Dalam sejarahnya, Pariaman ko dikenal sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Pendidikan ajaran Islam ko lah berkembang jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang tokoh ulamanya tuh yang terkenal di Pariaman ko adalah almarhum Syekh Burhanuddin. Inyo murid dari Khatib Sangko yang dikuburan di Pulau Angso II, yang terkenal dengan nama Kuburan Panjang. Sebelumnya, Kota Pariaman ko adalah bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Secara administrasinya, Kota Pariaman ko adalah wilayah pemekaran Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk pada tanggal 2 Juli 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Selanjutnya, awak bahas visi sama misi Kota Pariaman ko. Visi dari Kota Pariaman ko adalah Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya. Misi dari Kota Pariaman ko yang pertama, mewujudkan wisata kota pesisir yang maju, religius, tertib dan berbudaya terbaik di Sumatera. Yang kedua, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya. Yang ketiga, mewujudkan pemerintah yang prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasiskan smart city. Yang keempat, mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Dan yang kelima, memperkuat ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif yang berbasis lokal. Keunggulan Kota Pariaman ko
Nak kalah lo dari keunggulan kota-kota lain do. Nah, awak caliak yo yang pertama itu tuh keunggulan kota Pariaman ko program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program di sekolah gratis, program maghrib mengaji dan subuh mubarokah. Selain itu, ada lo kartu Pariaman Pintar namanya. Ada lo program Saga Saja namanya, yaitu program satu keluarga satu sarjana. Pemerintah Kota Pariaman ko membantu keluarga-keluarga yang ekonominya menengah ke bawah untuk menguliahkan anak-anaknya. Nah, selanjutnya ada pembangunan pusat pendidikan Al-Quran. Nah, awak caliak demografi Kota Pariaman kolai tahun 2020 yaitu hasil sensus Kota Pariaman ko mempunyai jumlah penduduk sebanyak 94.220 yang terbagi 46.653 padosi jo 47.571 laki-laki. Rata-rata mata pencarian masyarakat Piaman ko adalah sebagai nelayan. Adolo yang bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya awak caliak rumah gadang yang ada di Pariaman. Rumah gadang di Pariaman ko namanya rumah gadang Tungkuy Nasi. Nah, itu ada dua rumah gadang ko. Rumah gadang ko biasanya di gunungan sebagai rumah tabui namanya. Kalau yang digambar tuh namanya rumah tabui Pasa. Kalau yang iko namanya rumah tabui Subarang. Jadi ada dua rumah tabui di Pariaman ko. Nah, ikolah yang paling terkenal di Pariaman ko, yaitu Festival Tabui. Festival Tabui ko adalah agenda utama di kalender pariwisata Sumatera Barat. Itu tuh acara religi perayaan Asyura tanggal 10 Muharram yang diparingian tiap tahun sejak tahun 1831. Ikolah contoh dari rumah tabui yang digunakan pada saat ke festival tabui di sekolah tabui itu dibuat. Tabui ko artinya peti adalah patuang seikua burak, yaitu kudo bakapalo manusia padusi yang punya dua sayuk dan ikua yang lebar. Di punggungnya terdapat peti dan isinya tuh hiasan-hiasan yang rancak sama payung karate di puncaknya. Sadolah yang ada di patuang tuh dihias sama kain jo karate warna-warni. Tiap tahun tuh ada dua tabui dan di kekian tadi tuh ada tabui Pasa, ada tabui Subarang sesuai sama kedua rumah tabui tuh. Kedua tabui tuh digotong tuh diiring sama gandang tasa ke pantai Gandoria. Puncaknya menjalang matahari tabanam. Baru tabui itu dibuang ke laut. Selanjutnya yaitu Basyafa atau Basapa, yaitu ritual menziarahi makam Syekh Burhanuddin dan ala dikecian pada sebelumnya tuh, yaitu terletaknya di Ulaan. Sapako diperingati tiok tanggal 15 Syafar. Urang-urang darek alah barami-rami dari tanggal 10 sampai 15 Syafar tuh untuk melakukan zikir, salawat dan sholat hampir 24 jam. Selanjutnya tradisi pernikahan Majapui atau proses Majapui marapulai oleh pihak anak daro menggunakan sejumlah pitih. Di Pariaman ketika laki-laki ko menikah dan menjadi suami dibarean sebagai pendatang di keluarga istrinya, sehingga
keluarga istriko harus menghormati dan melayani laki-laki sebaik-baiknya. Selanjutnya itu ada uang japo, itu tuh tando memuliakan laki-laki, berkaitan dengan sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangko yang memuliakan kaum ibu. Seluruh harta warisan samu rumah gadang di Minangko diagihan ke kaum ibu, sehingga ketika inyo menikah, laki-laki diagih uang jemputan untuk meninggikan derajatnya. Itulah beberapa tradisi di Pariamanko. Selanjutnya wak caliak permainan anak nagari di Pariaman. Ada cumanci, congklak, sapak tekong, main karet, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya pakaian adat di Pariaman, yaitu kalau anak daro memakai suntiang dan melambangkan baliknya tanggung jawab yang diemban padusiko setelah inyo menikah. Sedangkan yang marapulainya itu pakaian adat bantuak penghulu atau pemangku adat yang di pinggangnya talatak keris yang menandoan pikiranan alah matang sebelum bertindak. Selanjutnya ada silek yang biasa ada di acara pernikahan atau acara-acara adat lainnya. Itulah sakete penjelasan Ambo tentang kota Pariamanko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.